Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romasah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Hari ini saya bertemu dengan Kepala Sekolah SD Negeri 74 akan melaksanakan wawancara konsep pengambilan dan pengujian sebuah keputusan atau kebijakan yang biasa diambil di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ini Bapak Anulyana, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 74. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Puasa lancar. Langsung saja Pak, saya ini mendapatkan tugas di modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan. Ya. Saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah, terutama kepala sekolah di tempat saya bertugas. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ya, maka Ya, langsung aja ya Pak ya. ya. Nah, di sekolah kan tentu yang namanya kepala sekolah itu harus membuat sebuah keputusan atau kebijakan ya. Nah, kalau misalnya di sekolah itu ada suatu kasus atau suatu permasalahan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang terjadi di sekolah? Kalau saya mengambil keputusan gitu kan, karena background saya PNS dan dari sisi kepribadian kita maksudnya introvert, Ya, maka ketika pengambilan keputusan itu yang pertama-tama adalah mengamati, diamati. Setelah diamati, didengarkan dulu, didengar bagaimana menurut yang lain, bagaimana masukan yang lain, karena kita berpendapat bahwa rekan-rekan kita itu sesuai dengan prinsip PLF adalah andragogik. Jadi andragogik itu artinya pendidikan orang dewasa itu tidak menganggap bahwa orang dewasa itu tidak punya ilmu pengetahuan, jadi sudah punya ilmu, sudah punya background, makanya kita teliti dulu gitu, sampai sejauh mana, bagaimana menurut mereka, bagaimana menurut yang lainnya. Baru setelah diketemukan, baru nanti ke tahap selanjutnya. tahap selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian kalau misalnya di sekolah itu ada sebuah kasus, misalnya kasus itu menjadikan dilema di sekolah. Ya. Kalau misalnya mengambil keputusan A itu benar, mengambil keputusan B juga benar nih. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai nilai-nilai moral yang tinggi yang bisa kita ambil nih yang dilaksanakan sekolah? Ya. Pertama-tama kalau kita hitung dulu untung ruginya berdasarkan diri pribadi, lalu kita tanyakan juga ke rekan kita yang mempunyai katakanlah yang lebih mengenal lagi, jadi kita konsultasi dengan rekan. Lalu setelah itu tidak cukup satu rekan, kita mulai dengan rekan yang lain. Kalau misalnya udah kita tanyakan ke orang itu juga ya bagaimana, lalu setelah itu lalu kita mengambil keputusan. Jadi tidak bisa dalam waktu singkat proses terlalu lama gitu. Jadi proses pengambilan keputusannya itu dengan menimbang nilai positif, nilai negatifnya, nilai mana yang paling besar. Kalau yang lebih besar nilai positifnya ke A, maka diambil keputusannya A. Ya, terima kasih Bapak. Berarti prosedur yang dia lakukan seperti itu ya, proses pengambilannya. Nah, selama ini yang dianggap paling efektif untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam kasus dilema ini seperti apa Pak? Yang paling efektif seperti tadi, kalau pola pengambilan keputusan itu kan ada tiga. Iya. Ada yang dengan demokratis, ada yang semi demokratis, ada yang red fire. Jadi kalau kita biasanya memakai yang red fire.
Jadi menunggu dulu masukan-masukan dari rekan. Kalau kita pertimbangkan juga, kalau yang rekan itu sesuai dengan kita nilai-nilainya, lalu baru kita ambil keputusan. Oh, ya, terima kasih Bapak. Kemudian kan dalam setiap mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangan. Ya. Nah, cara menyelesaikan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lembang itu seperti apa Pak tantangannya? Sekarang memang tantangannya sudah ada sampai sana menjadi tantangan di Oh iya, itu tantangan itu. atau misalnya tidak mampu lalu kita ambil yang seminimal mungkin yang resikonya paling kecil baik kepada yang dikenai kegiatan tersebut atau maupun kepada yang lainnya. Jadi bagaimana supaya meminimalisir sisi negatifnya Berarti selain ada tantangan nih, Ya. pasti ada nilai pendukung, Ya. poin-poin pendukung. Ya. Kalau misalnya poin pendukungnya seperti apa Pak? Kalau yang mendukung terutama dari rekan-rekan kita yang ada juga misalnya dari orang tua siswa atau dari atasan kita juga misalnya pengawas itu merupakan diperhitungkan juga. Oh iya betul. Kemudian ini Pak, kalau misalnya ada sebuah kebijakan harus diambil, atau keputusan harus diambil, itu kira-kira bisa dijadwalkan atau hanya insiden dalam sesuai kasus? Biasanya kalau yang merupakan program itu tidak terjadwal, yang terjadwal. Tetapi juga ada yang insiden, misalnya karena faktor sakit. Oh iya. Jadi ada dua jenis, ada yang terjadwal, ada yang insiden. Sesuai dengan kegiatan di sekolah. Dengan Iya. sekolah. Yang terakhir Pak, Ya. tekan dalam setiap pengambilan keputusan ya, itu ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Bisa tidak menceritakan seperti apa hikmah ketika mengambil sebuah keputusan? Oh, ternyata hikmahnya adalah bahwa kita itu tidak bisa mengambil keputusan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kodat Allah. Oh. Jadi kita tidak bisa terlalu cepat dan juga tidak bisa berlama-lama. Jadi kita intuitif Iya. berdasarkan perasaan, ini harus goal hari ini. Oh iya betul. Insya Allah akan goal gitu. Jadi kita perhitungkan juga faktor spiritualnya, faktor intuitif atau perasaan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat saya Pak. Ya, Dan saya bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romansa akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Cipicung 5 sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bapak Yadi Pandono ya? Ya. Kepala Sekolah SD Negeri Cipicung 5. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Keluarga sehat. Insya Allah sehat, alhamdulillah. Sekarang Bapak tugas di SDN Cipicung 5, Kecamatan Cijeruk. Kota Cijeruk. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktunya. Jadi Ya, ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak untuk mewawancara beberapa orang kepala sekolah mengenai pengambilan suatu kebijakan atau keputusan. Ya. Mungkin di setiap sekolah pasti ya punya Ya. pasti ada yang namanya masalah.
Ya. Kemudian bagaimana kita mensikapinya. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah. Mungkin Bapak bisa bantu ya Pak ya? Iya, insya Allah, ya, siap. Sebelumnya nih pertanyaan pembuka nih Pak nih. Ada nggak kasus besar di sekolah misalnya yang cukup Bapak merepotkan? Kalau secara katakanlah mungkin level atau jenis atau misalkan bentuk misalkan masalah di sekolah yang dikatakan masalah yang besar itu sementara selama ini mungkin tidak ada atau belum ada atau tidak ada bisa dikatakan seperti itu. Kalau kasus permasalahan itu tetap ada, sekecil apapun tetap ada. Gitu. Itu baik kasus murid, dengan guru ataupun dengan lingkungan pasti ada ya Pak ya. Iya. Sejauh ini untuk mengidentifikasi kasus tersebut seperti apa Pak? Permasalahan atau problem ataupun disebut dengan kasus itu kalau diidentifikasi itu menurut pendapat saya itu yang pertama adalah mungkin yang disebut dengan latar belakang dulu. Latar belakang kasus itu apa dulu ya. Kemudian yang kedua yang menjadi sasaran dalam kasus itu siapa dulu. Oh iya. Ya. Mungkin saja misalkan yang disebut dengan latar belakangnya misalkan apakah latar belakangnya mengenai sosial, apakah latar belakangnya mengenai ekonomi atau misalkan agama ataupun mungkin juga misalkan ya katakanlah pekerjaan lah gitu ya, pekerjaan atau sosial lainnya gitu ya. Yang kemudian sasarannya juga karena kasus atau disebut dengan permasalahan itu kalau dilihat dari sasarannya atau subjek misalkan pelakunya mungkin saja misalkan satu kalau di lingkungan pendidikan atau di lembaga pendidikan mungkin satu ada yang menjadi subjek dalam kasus tersebut adalah misalkan mungkin siswa, mungkin juga guru, mungkin juga orang tua murid, mungkin juga secara umum keseluruhan. Jadi kasusnya mungkin saja timbul seperti itu. Jadi lihat kalau identifikasi bagaimana pelakunya atau misalkan sasaran di dalam sebagai subjek misalkan dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah latar belakangnya. Yang kemudian juga mungkin adalah perilaku lah gitu, perilaku daripada mereka yang menjadi sasaran lah gitu intinya dalam kasus tersebut. Itu salah satu diantaranya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang biasa atau yang dihadapi selama di dalam lembaga di pendidikan sini. Selama pengambilan keputusan atas kasus-kasus tersebut nih, tentunya kan ada beberapa kepentingan ya. Iya. Misalnya kasus yang terjadi antara guru A dengan guru B. Tentu kan guru A punya kepentingan, guru B punya kepentingan. Atau kasus yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat. Berarti masyarakat punya kepentingan, sekolah juga punya kepentingan. Nih, dalam pengambilan kasus tersebut ada nggak mengedepankan nilai-nilai kebajikan gitu atau nilai-nilai positif yang berlaku di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat sekitar sekolah? Kalau kasus misalkan terjadi antar personal misalkan di sebuah lembaga, katakan misalkan guru dengan guru. Salah satu di antara tujuan untuk misalkan membuat sebuah keputusan misalkan gitu antara guru dengan guru atau kepala sekolah dengan guru atau internal ada di sekolah misalkan sekalipun misalkan guru dengan murid atau dengan orang tua murid. Intinya adalah membuat sebuah keputusan yaitu antara pertama tadi dikatakan adalah latar belakangnya dulu. Apa yang menjadi masalahnya dulu lah gitu. Apakah misalkan kalau guru mungkin misalkan gitu antara guru dengan guru permasalahannya mungkin terjadi karena satu adalah memang yang disebut dengan sikap sosialnya dulu. Bisa juga dengan perilaku. Artinya katakanlah dalam hal ini kalau di guru adalah masalah disiplin. Itu yang mungkin bisa menjadi latar belakang terjadinya permasalahan. Nah, adapun misalkan gitu untuk kasus misalkan antara guru dengan sekolah juga itu tetap misalkan latar belakangnya mungkin saja dari perilaku, mungkin latar belakang sosial lainnya yang terjadi misalkan permasalahan atau katakanlah pertentangan atau misalkan juga disebut dengan pertengkaran dan sebagainya. Nah, tetap itu juga misalkan harus diketahui dulu latar belakangnya sehingga misalkan untuk membuat sebuah misalkan kebijakan apabila misalkan menyangkut itu adalah untuk kepentingan katakanlah misalkan lembaga baik itu adalah misalkan antara guru dengan masyarakat atau sekolah dengan masyarakat atau misalkan guru dengan guru dan sebagainya. Intinya ada itu mengedepankan jalan yang terbaik. Artinya keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendukung kepada terwujudnya harmonisasi atau terwujudnya adalah
sesuatu yang bernilai manfaat lebih positif misalkan bagi lembaga. Kalaupun misalkan gitu di suatu sisi misalkan keputusan itu ada dasar hukum atau landasan hukum misalkan yang digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan. Tetapi mengapa tidak misalkan sebuah kebijakan atau katakanlah misalkan itu rujukan yang sifatnya ada subjektif misalkan penilaian atau kebijakan dari pimpinan, mengapa tidak dibuat sebagai sebuah kebijakan apabila memang tujuannya adalah lebih tujuannya positif dan lebih baik. Mengapa tidak mengedepankan itulah gitu. Jadi mengedepankan kebijakan ya di samping misalkan rujukan secara positifnya atau secara formalnya memang harus ada landasan-landasannya juga. Berdasarkan landasan peraturan yang berlaku. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian ini saya ingin bertanya lagi nih. Selama ini yang paling dianggap efektif itu kalau misalnya berdasarkan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, misalnya etika bekerja, etika bersosial itu yang diambilnya keputusan seperti apa nih? Kalau dilema etika itu artinya kita mengedepankan kepada penyelesaian yang terbaik. Ya, penyelesaian yang terbaik memang berdasarkan misalkan tadi sudah kajiannya latar belakangnya, kemudian juga misalkan sekarang pertimbangan dan masukan dari beberapa faktor atau beberapa pihak. Akhirnya keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik, yang dianggap terbaik dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan situasi dan kondisi juga misalkan gitu. Betul. Karena situasi dan kondisi juga misalkan mempertimbangkan misalkan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan. Walaupun misalkan itu tadi tidak terlepas antara rujukan yang formalnya berbentuk dasar hukumnya, apakah itu adalah keputusan atau peraturan atau apapun misalkan bentuknya yang formalnya. Di samping di sana kita juga misalkan mengedepankan juga faktor-faktor penilaian secara subjektif yang mengedepankan artinya adalah memang sifat-sifat misalkan sosial, sifat-sifat kearifan lokalnya juga bisa dipertimbangkan untuk membuat menjadi sebuah keputusan yang terbaik. Nah, keputusan tersebut tentunya adalah tidak mutlak misalkan keputusan tersebut adalah 100% baik. Karena setiap keputusan itu ada resiko positif ada dan negatifnya juga pasti ada. Jadi artinya tidak ada yang sempurna. Jadi sebuah keputusan walaupun tidak dianggap tidak dikatakan bahwa itu ada 100% misalkan yang terbaik, tetapi diharapkan sebuah keputusan itu adalah nilai positifnya lebih besar daripada negatifnya atau dampak positifnya akan lebih besar daripada dampak negatifnya. Iya, dalam mengambil kebijakan nih, tentunya kan ada tantangan atau hambatan nih. Itu kira-kira cara mengatasi tantangan atau hambatan ini bagaimana nih? Kalau misalkan mengatasi sebuah tantangan misalkan dalam sebuah keputusan untuk misalkan untuk dijadikan rekomendasi, dijadikan misalkan dasar. Yang pertama ketika misalkan kita berkehidupan dalam sebuah kelembagaan yang notabene ada di sana terdapat aturan. Yang pertama kedepankan adalah aturan dulu misalkan untuk sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang pertama landasan formalnya. Landasan formalnya adalah berbentuk berbentuk kebijakan atau berbentuk misalkan hal-hal yang dikatakan itu adalah mungkin bisa dikatakan adalah sebagai landasan yang subjektif. Tetapi misalkan apabila misalkan ada hal misalkan yang tidak bisa diselesaikan secara misalkan pribadi berdasarkan keputusan karena keputusan tersebut katakanlah misalkan gitu ini ragu-ragu. Nah, makanya misalkan tindakan misalkan saya kalau seandainya berhadapan misalkan dengan sebuah keputusan yang meragukan untuk di sebuah keputusan membuat keputusan, maka saya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memungkinkan bisa memberikan rujukan, memberikan pandangan tentang pengambilan sebuah keputusan. Yang artinya misalkan berbagai pertimbangan tidak hanya misalkan dengan katakanlah dengan atasan, dengan teman sekerja, dengan sejawat juga itu bisa dijadikan misalkan landasan atau dasar untuk pertimbangan. Jadi artinya sebuah keputusan seberat apapun misalkan kalau mau diputuskan oleh pribadi tetap harus artinya mendapatkan gambaran, mendapatkan masukan dari pihak-pihak lain misalkan untuk dijadikan pertimbangan. Maka artinya keputusan tersebut bisa diputuskan adalah berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat. Ya. Nah, sehingga keputusan tersebut diambil adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
baik itu adalah pertimbangan mungkin secara formalnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pertimbangan sosialnya juga ada, pertimbangan juga mungkin misalkan sosial teologinya juga apa, pertimbangan katakanlah ekonomisnya juga, itu tergantung dari masalah yang akan diputuskan. Sehingga misalkan nanti ketika misalkan disodorkan kepada rekan-rekan, ditanyakan kepada atasan dan sebagainya, menjadi sebuah masukan untuk menjadikan keputusan itu adalah lebih banyak manfaatnya atau positifnya dibanding ada negatifnya. Ya, sejauh ini sampai saat ini ada tidak instrumen atau misalnya bentuk atau prosedur untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan? Untuk mengambil sebuah keputusan itu, menurut pendapat saya, katakanlah misalkan sekemampu saya untuk membuat sebuah keputusan. Yang pertama adalah keputusan itu adalah dipertimbangkan adalah tujuannya untuk apa dulu, ya. Dari hal apa, misalkan kasusnya, masalahnya, kemudian tujuannya untuk apa. Kemudian setiap misalkan akan mengambil keputusan, yang saya lakukan adalah itu dibawa ke dalam sebuah forum musyawarah atau rapat dulu. Selagi misalkan itu adalah menginginkan adanya masukan atau pertimbangan-pertimbangan dari orang lain untuk dijadikan rujukan atau masukan dalam membuat keputusan. Nah, jadi di sana adalah kalau bentuknya adalah musyawarah atau mufakat, tetapi dalam menetapkan keputusan itu tetap adalah kewenangannya dari saya selaku pimpinan. Iya, betul. Karena saya adalah di sini jabatan sebagai kepala, bukan ketua. Nah, dapat dibedakan antara keputusan ketua atau kepala itu jauh berbeda. Artinya kalau ketua itu adalah bersifat kolektif kolegial, artinya yang diputuskan adalah bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab. Tapi kalau kepala, otoritas yang membuat keputusannya yang harus bertanggung jawab. Makanya untuk membuat sebuah keputusan tetap membutuhkan rekomendasi, membutuhkan saran, masukan, pendapat dari lain sehingga menjadi keputusan yang terbaik. Iya. Kalau tadi saya menanyakan faktor penghambat ya atau halangan. Kalau sekarang ada nggak yang faktor pendukung gitu, yang mempermudah pengambilan keputusan? Unsur-unsur dalam yang mendukung dalam kegiatan atau katakanlah dalam konteks misalkan membuat keputusan, itu berlatar belakang dari ada sebuah masalah atau ada sebuah agenda misalkan yang harus ditetapkan, harus diputuskan. Yang termudah adalah yang pertama adalah melalui musyawarah, itu yang pertama. Nah, di sana karena di sini adalah lembaganya sekolah, ya jelas kita mitra sekolah diundang untuk membuat sebuah keputusan. Apakah itu guru, apakah misalkan itu orang tua murid, apakah itu komite, apa juga misalkan termasuk juga dengan anak-anak didik. Itu yang pertama. Yang kedua, selagi misalkan itu adalah keputusannya berbentuk misalkan levelnya, katakanlah misalkan bisa diputuskan dengan kemampuan misalkan pribadi seorang pimpinan, karena memang yang namanya misalkan manusia itu sejak misalkan dilahirkan, katakanlah mungkin remaja atau dewasa, katakan masih kecil juga sudah mampu membuat sebuah keputusan. Karena apa? Yang disebut pemimpin itu adalah tidak hanya misalkan seorang presiden, gubernur atau misalkan siapapun misalkan itu ya. Jadi mereka menganggap bahwa keputusan itu keputusan presiden, gubernur dan sebagainya. Padahal diri sendiri juga adalah seorang pemimpin yang harus bisa memutuskan untuk kebutuhan dan keputusan diri sendiri. Jadi sejak dari sebagai manusia itu sudah harus mampu membuat keputusannya sendiri. Nah, keputusannya itu adalah mutlak untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dalam keluarga tetap ada musyawarah keluarga. Dalam misalkan ke lingkup RT, RW dan seterusnya juga sama, kepala desa dan seterusnya juga sama. Sekalipun keputusan presiden bukan berarti misalkan itu adalah pendapat presiden, tetapi presiden juga akan menerima masukan dari pihak-pihak yang dibutuhkan untuk mendukung atas lahirnya sebuah keputusan presiden. Nah, makanya misalkan yang mendukung itu apa? Yaitu adalah diantaranya kalau di lembaga di pendidikan, yaitu adalah tadi saya katakan guru, orang tua murid, komite, kemudian siswa, itu adalah pendukung. Yang paling utama adalah yaitu adalah kemampuan si yang bersangkutan, katakan pemimpin, untuk menciptakan atau membuat sebuah keputusan terbaik. Yang tentunya kompetensinya lah yang harus dimiliki dulu. Kompetensi seorang pimpinan memiliki kompetensi untuk misalkan membuat sebuah keputusan di mana mungkin misalkan berlatar belakang mulai pendidikan, apakah lokakarya, workshop dan sebagainya, dan tentunya juga diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi di mana seseorang misalkan yang sering terlibat bahkan misalkan menjadi anggota sebuah organisasi itu akan lebih terasah kompetensi dirinya
dalam berorganisasi sehingga misalkan belajar untuk membuat keputusan itu sudah terasah dan teruji misalkan di dalam organisasi. Nah, jadi yang pertama yang paling dasar yaitu adalah kemampuan pola pikir si pemimpin misalkan untuk membuat sebuah keputusan. Yang tentunya kemampuan tersebut yaitu dengan cara melalui belajar, baik belajar melalui secara akademis maupun belajar dari pengalaman. Ya. Ya. Terakhir nih Pak nih, barusan kan kita belajar ya. Ya. Nih dari setiap kasus terus kemudian diambil keputusan atau kebijakan nih. Ya. Apa pembelajaran yang diperoleh selama ini? Jadi dalam hal ini selama ini yang diperoleh dari pembelajaran tersebut yang pertama adalah manusia itu hidup tidak akan keluar dari masalah. Ya, betul. Setiap manusia pasti akan akan menghadapi atau akan mengalami sebuah problem atau sebuah masalah atau sebuah kendala. Nah, sehingga dari masalah tersebut bagaimana saya akan memutuskan misalkan ya. Nah, sana belajar untuk membuat sebuah keputusan. Baik itu adalah masalahnya pribadi, kalau di tempat kerja masalah dengan masalah pekerjaan, kalau dengan masyarakat adalah masalah sosial-kultural dengan masyarakat dan seterusnya. Makanya jadi manusia ini hidup selamanya akan berhadapan dengan masalah. Dan bagaimana orang tersebut misalkan menyikapi masalah tersebut. Kalau misalkan diputuskan menjadi sebuah keputusan yang terbaik akan enak misalkan diterima oleh diri kita, artinya kita bisa keluar dari masalah. Tapi kalau tidak bisa membuat keputusan, berarti tidak akan bisa keluar dari masalah. Dia akan selalu misalkan katakanlah dirongrong atau misalkan terbelenggu oleh misalkan masalah. Hidup dalam masalah seperti itu. Jadi hikmahnya pembelajaran itu manusia ini selama misalkan dari lahirkan sampai mati itu tetap misalkannya namanya hidup di sana tetap ada masalah yang harus disingkapi dan harus disiasati oleh kita dan harus katakanlah misalkan diambil jalan keluarnya atau diputuskan melalui keputusan baik itu adalah secara pribadi maupun secara kolektif atau secara kelompok. Iya, mungkin yang bisa saya tanyakan ya. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi saya, terutama calon guru penggerak yang sedang menempuh pendidikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Farman. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah itu adalah berdasarkan fakta atau berdasarkan pendapat saya. Jadi selama saya misalkan di sini jadi pemimpin dalam hal misalkan membuat sebuah keputusan itu didasarkan kepada pengalaman yang sudah saya miliki dan juga referensi mungkin berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan juga saya dapatkan dari berbagai hal mungkin yang bisa saya implementasikan dan bisa saya jelaskan kepada Pak Roman selaku calon guru penggerak yang mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa bermanfaat dan juga menjadi bekal nanti ke depan sehingga apa yang didapatkan menjadi ilmu yang artinya bermanfaat juga misalkan untuk kehidupan sehari-hari gitu saja. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya, dan sampaikan salam sehat saya untuk keluarga Cipicung 5. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya sampaikan kepada rekan-rekan juga kepada semuanya mitra-mitra sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memotivasi juga misalkan guru-guru yang belum mengikuti kegiatan program penggerak dan mudah-mudahan bisa menjadi katakanlah misalkan menjadi figur-figur pengganti guru-guru yang sudah yang dewasa atau yang belum menerima program kegiatan ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, demikianlah wawancara dengan Bapak Gani Pandono, Kepala Sekolah SD Negeri Cipicung 5. Sekian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.